Xiaoyan mengembalikan bibit api putih pucat ini ke tubuhnya dengan mata puas. Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin. Kita akhirnya keluar. Lubang cacing sialan ini benar-benar terlalu sulit. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan beban di hidupnya. Xiaoyan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya perlahan melihat ke segala arah. Pada saat ini, ada cukup banyak tokoh manusia yang telah keluar dari lubang cacing. Oleh karena itu, tanah terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah ini tempat wilayah Phil? Xiaoyan menggosok tangannya dan bertanya kepada Lin Yan. Tidak. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya wilayah tengah dari dataran tengah. Ia juga dikenal sebagai wilayah tengah. Wilayah Phil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Wilayah tengah. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Iya. Jika seseorang menggambarkan dataran tengah sebagai pusat benua Doki, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dataran tengah. Pax yang terkenal kebanyakan mendirikan markas mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan ceritanya. Tempat kita saat ini terletak di bagian barat dari wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Lembah Suara dan Lembah Api Terbakar. Dua faksi besar ini adalah juragan di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi dengan ukuran berbeda-beda. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Lembah Suara atau Lembah Api Terbakar. Klan Liu Qing juga berada di wilayah barat daya ini. Lembah Api Terbakar. Hati Xiaoyan segera bergerak ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Satu aula, satu menara, dua sekte, tiga lembah, empat pavilion. Kekuatan lembah api terbakar dan lembah suara lebih kuat daripada pavilion petir angin, terutama lembah api terbakar. Ini memiliki ratusan tahun sejarah dan memiliki pondasi yang cukup kuat. Selain itu, saya akan diam-diam memberitahumu bahwa ada api surgawi yang disebut 9 naga petir api di dalam lembah api terbakar. Lin yang tiba-tiba bersandar dekat dengan Xiaoyan dan secara misterius menunjukkan beberapa informasi. Xiaoyan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Jika saya memiliki kesempatan, mungkin saya dapat mencoba dan melihat apakah saya dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan yang tersisa dari api langit 3 perubahan misterius. Namun, yang terbaik adalah tidak menunjukkan bahwa saya sudah tahu cara menggunakan api langit 3 perubahan misterius, kecuali jika itu adalah keadaan yang sangat istimewa. Kalau tidak, jika lembah api terbakar ini sama kerasnya dengan pavilion petir angin, kemungkinan saya akan menghadapi banyak masalah. Xiaoyan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Seberapa jauh tempat ini dari wilayah Phil? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Lin Yan. Jaraknya sangat jauh, namun ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kita harus dapat mencapai wilayah Phil dalam 6 hingga 7 hari. Lin Yan menghitung jarinya sebelum melihat Xiaoyan dan berkata, Kota Tianhuang, tempat Liu Qing berada, secara kebetulan merupakan salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Phil. Xiaoyan merasa agak terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Dia segera tersenyum, mengangguk dan berkata, itu baik-baik saja. Saya bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak saya terakhir kali melihat Liu Qing. Saya ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan merasa terharu dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia berkata, Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Ketika dia dan saya berpisah saat itu, dia sudah mencapai tingkat bintang 3 Do Huang. Sekarang, kemungkinan dia paling tidak telah mencapai tingkat bintang 7 Do Huang. Karena kamu telah memutuskan, saya akan memimpin. Dengan kecepatan kita harus dapat mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Lin Yan tidak mengatakan basa-basi lagi setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak menentangnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap doki menyebar terpisah. Segera tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Melihat ini, Xiaoyan juga mengikuti di belakangnya. Dengan kecepatan Xiaoyan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, mereka perlahan bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama sehari perjalanan ini, Xiaoyan sebentar akan mencari barisan gunung yang dilewatinya. Oleh karena itu, ia memperoleh 2 jenis api binatang. Xiaoyan kemudian menggabungkan kedua jenis api binatang ini ke dalam api perubahan kehidupan. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api perlahan tumbuh lebih kuat.
Apakah ini kota Tianhua yang kamu sebutkan? Xiaoyan mengangkat kepalanya, memandang ke sudut jauh kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Matanya melihat sekelilingnya sambil mengingatkan Xiaoyan. Ini adalah wilayah lembah api terbakar. Kamu harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu dan harus menghindari menggunakan api langit 3 perubahan misterius. Meskipun lembah api terbakar tidak terlalu peduli dengan teknik dom mereka seperti yang dilakukan oleh Papillon petir angin, mereka pasti akan merasa marah ketika melihat orang luar menggunakan teknik dom mereka. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Xiaoyan dan Lin Yan dengan lancar memasuki kota tanpa hambatan sedikit pun. Mereka melihat jalan yang luas dan toko-toko bangunan yang tak berujung di kedua sisi jalan. Masa hitam dari kepala manusia dan kebisingan di jalan juga terus terdengar. Kota Tianhuang ini sangat gembira, bahkan mungkin dapat dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah sudut hitam. Xiaoyan tanpa sadar merasa kagum dan memuji saat dia melihat ke kota ini yang dipenuhi dengan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dari dataran tengah dari seluruh wilayah tengah benua. Meskipun wilayah sudut hitam juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lin yang tertawa kepada Xiaoyan. Dia segera mengetahui rute mereka dan membawa Xiaoyan ke lokasi rumah klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini selama beberapa waktu. Karenanya, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang ini. Xiaoyan mengikuti belakang Lin Yan. Mereka berjalan menyusuri beberapa jalan panjang dan mengambil beberapa belokan sebelum sebuah istana yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Istana ini sangat besar. Selain itu, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar istana. Pandangan waspada mereka melihat sekeliling mereka. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat pertahanan ketat istana. Dia berkata dengan terkejut, apakah ada masalah untuk menempatkan begitu banyak penjaga di siang hari bolong ini? Lina juga tertegun ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya ada yang salah. Klan Liu tidak menempatkan begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar. Lin dan perlahan berhenti mengatakan ini. Matanya melihat sekelilingnya sebelum dia menghentikan seorang pria yang berjalan tergesa-gesa. Dia menanggukkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertindak seperti ini? Pria ini berhenti dan melirik Lin Yan ketika dia mendengar kata-kata Lin Yan. Dia berkata, apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan lubang cacing. Kedua klan telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota telah berlarian dan merasa kepo untuk menonton pertunjukan ini. Lin yang sekali lagi terkejut ketika dia mendengar kata-kata pria ini. Dia menanggupkan tangannya ke arah pria ini sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiaoyan. Dengan suara lembut, dia berbisik kepada Xiaoyan, maaf, saya ingat bahwa itu seharusnya giliran klan Liu untuk memiliki hak pengelolaan lubang cacing tahun ini. Mengapa baku hantam terjadi? Xiaoyan juga telah mendengar apa yang dikatakan pria itu sebelumnya. Dia segera tersenyum dan berkata, kita tidak akan tahu jika kita tidak menuju ke tengah kota dan melihatnya. Lin Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera tertawa. Sepertinya Liu Qing tidak memiliki waktu yang mudah untuk menjadi kepala klan. Ikuti saya, baku hantam seperti ini sangat aneh. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiaoyan juga tersenyum dan mengikuti di belakang. Di tengah kota Tianhuang adalah area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Panggung batu terletak di tengah tanah terbuka. Di atasnya ada lubang cacing hitam yang perlahan-lahan berputar. Energi spesial yang menjutkan menyebar darinya. Saat ini, daerah di sekitar tanah terbuka diduduki oleh lautan orang yang padat. Banyak mata penasaran dan penuh kekepoan yang tak terhitung jumlahnya mengawasi di tengah-tengah tanah terbuka ini. Ada juga dua kelompok manusia yang berhadapan satu sama lain di tempat ini. Chen Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang kamu maksud dengan tindakanmu hari ini? Manusia yang memimpin kelompok di sebelah kiri adalah pria yang tegap dan gagah. Dia mengerutkan kening dan perlahan berbicara. Wajah sosok ini agak akrab. Ternyata itu adalah Liu Qing. Saat ini ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Selain itu, ada sosok yang mempesona berdiri di samping. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajah ini juga tidak asing. Ternyata dia adalah Liu Fei. Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu satu generasi lebih muda dari saya. Kamu seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior.
Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan penampilan sengit di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah pria parubaya. Matanya menatap Liu Qing dengan pandangan seram sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing menunjukkan senyum ganas ketika dia mendengar kata-kata pria parubaya ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sebuah suara tua terdengar di tanah terbuka. Ini adalah pesan terbaru dari lembah api terbakarku. Banyak sekali tatapan yang langsung berbalik ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria berjubah merah berdiri dengan tangan di belakangnya. Penatua Cihuo dari lembah api terbakar. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.